Seorang pria lanjut usia warga desa Umaklaran, Kabupaten Belu ditemukan tewas di kebun peternakan ayam. Bupati Belu Willy Broduslai kembali melantik 9 penjabat kepala desa untuk memastikan roda pemerintahan di tingkat desa tetap berjalan. Puluhan stan usaha mikro, kecil, dan menengah akan mendominasi pelataran perizinan lapangan umum Atambua setiap akhir pekan. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Bersama saya, Maria Oktaviani akan menemani Anda setengah jam ke depan. Warga desa Umaklaran, Kecamatan Tasih Veto Timur, Kabupaten Belu, digegerkan dengan temuan seorang lansia dengan kondisi tak bernyawa di kebun sekitar peternakan ayam. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP serta mengevakuasi jenazah ke rumah sakit guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Suasana di kawasan peternakan ayam desa Umaklaran Selasa pagi mendadak ramai oleh kedatangan warga dan petugas kepolisian setelah ditemukan sesosok jenazah pria lansia di area kebun milik warga. Korban diketahui bernama Guido Loeana, usia 61 tahun, warga desa Umaklaran, Kabupaten Belu. Menurut keterangan warga, korban pertama kali ditemukan oleh pekerja peternakan ayam dalam posisi telungkup di tanah. Merasa curiga, para pekerja kemudian memanggil warga sekitar untuk memastikan kondisi korban. Setelah didekati, korban ternyata sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kejadian itu pun segera dilaporkan ke aparat kepolisian sektor Tasih Veto Timur. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan keterangan serta memastikan penyebab kematian korban. Kami setelah mendapat laporan atau informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan mayat di Desa Umaklaran, kami langsung turun ke TKP dan berkoordinasi dengan unit identifikasi Polres Belu untuk melakukan olah TKP. Dan setelah kita melakukan olah TKP, sesuai SOP kita membawa jenazah ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan atau visum luar. Untuk penyebab kematiannya sampai saat ini kita juga masih dalami, nanti kita tunggu hasil dari dokter. Sementara itu, Ketua RT setempat mengatakan korban sudah 2 hari tidak terlihat di lingkungan rumahnya. Warga baru mengetahui keberadaan korban setelah mendapat informasi dari para pekerja peternakan ayam. Datang mau sama petugas PLN mau kasih pindah ini veteran di sini. Nah, terus datang panggil waktu tidak ada. Jadi mereka ke sana minta bantuan untuk supaya kami datang panggil waktu. Nah, terus saya suruh itu Arif datang, mereka panggil waktu tidak ada, akhirnya mereka cek di belakang sana, di belakang situ. Dan pas mereka di belakang situ ada lihat waktu dan gerobak dan waktu itu su jatuh. Nah, gitu akhirnya mereka juga langsung keluar ke sana, panggil kami yang di sawah itu, kami semua datang ke sini. Ya, datang juga lihat bahwa sudah tidak bernyawa lagi. Usai dilakukan identifikasi awal di lokasi kejadian, petugas bersama warga langsung mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Umum Atambua untuk menjalani visum dan penanganan lebih lanjut. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Sementara jenazah telah ditangani pihak Rumah Sakit Umum Atambua untuk keperluan visum.
Dari Belu, Tim Liputan Atam Buat TV melaporkan. Personil Pos TNI Angkatan Laut atau PUPU menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Salah satunya dengan membantu salah satu warga di wilayah pesisir Kabupaten Belu yang hingga saat ini belum menikmati akses listrik. Kondisi keluarga yang hidup tanpa listrik selama lebih dari 2 dekade itu menjadi perhatian personil Pos Al Atapupu. Terlebih saat melihat aktivitas warga pada malam hari yang masih mengandalkan penerangan seadanya. Merasa perhatian dengan keadaan tersebut, personil Pos Angkatan Laut Atapupu kemudian bergerak untuk membantu warga agar bisa menikmati fasilitas listrik negara. Bantuan ini diberikan kepada warga Abelina Afonso, warga RT 15 RW 01, Dusun Fatubadu Desa Jenilu, dan Pos Angkatan Laut atau Pupu Letu Laut PU Marsabat menjelaskan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat, khususnya warga kurang mampu di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Menurutnya langkah tersebut juga merupakan bagian dari instruksi pimpinan Mako Koarmada 7 Kupang melalui Komandan Satrol Koarmada 7 Kupang agar personil tidak hanya menjalankan tugas pengamanan wilayah, tetapi juga hadir membantu kesulitan masyarakat di wilayah binaan. Untuk mewujudkan bantuan tersebut, personil Pos Al Atapupu melakukan koordinasi dengan pihak PLN agar rumah warga yang selama ini belum memiliki sambungan listrik dapat segera mendapatkan akses penerangan. Setelah proses koordinasi dilakukan untuk melakukan pemasangan, petugas PLN bersama personil turun langsung ke lokasi, jaringan, dan fasilitas listrik di rumah warga, mulai dari penarikan kabel, pemasangan meteran, hingga penyambungan arus listrik ke dalam rumah. Suasana haru pun terlihat saat listrik akhirnya menyala di rumah tersebut setelah puluhan tahun keluarga itu hidup dalam keterbatasan tanpa penerangan listrik. Angkatan Laut kan mau bantu lagi listrik. Ya, Kira-kira bagaimana, Mas? bukan kami minta dan pos yang ini mau bantu dengan ini. Kami kan tiap malam lampu pelita terus. Iya, selama 99 ini. Ya. Mama mau bersyukur ke tidak ini? Bersyukur. Apa yang Dan mau terima disampaikan untuk Bapak dan pos mereka? Terima kasih banyak. Kehadiran listrik diharapkan dapat membantu aktivitas dan kebutuhan sehari-hari warga, termasuk memberikan kenyamanan dan keamanan saat malam hari. Kami dari Pos Al Atapupu dalam hal ini di bawah pimpinan dari Mako Kodairal 7 Kupang dan atas instruksi dari pimpinan TNI Angkatan Laut khususnya di Mako Kodairal 7 Satrol dan Kodairal 7 memberikan instruksi kepada kami untuk membantu masyarakat di wilayah kerja Pos Al Atapupu. Nah, ini pada saat ini kami beberapa waktu yang lalu kami melihat masyarakat di sekeliling Posal ini ada juga yang belum menikmati fasilitas listrik negara, sehingga kami bergerak hati untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PLN untuk bisa membantu memberikan listrik kepada masyarakat binaan Pos Al Atapupu. Melalui kepedulian sosial ini, Pos Angkatan Laut Atapupu berharap kehadiran TNI dapat terus dirasakan dalam menjaga keamanan wilayah, namun juga memberikan manfaat nyata dan harapan baru bagi masyarakat pesisir dan perbatasan. Dari Belu, Tim Liputan Atam Buat TV melaporkan. Ribuan pencari kerja di Nusa Tenggara Timur merebut posisi manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
Sebanyak 11.000 peserta mengikuti seleksi yang berlangsung di Kupang, dipantau oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seleksi manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Nusa Tenggara Timur berlangsung sejak 4 Mei hingga 12 Mei 2026. Tercatat sebanyak 11.000 peserta mengikuti proses seleksi untuk memperebutkan posisi manajer koperasi yang akan ditempatkan di seluruh wilayah NTT. Proses seleksi digelar di Geraha Poltekkes dan UPT BKN Kupang. Setiap hari pelaksanaan ujian dibagi dalam 4 sesi dengan total 1.600 peserta. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto didampingi Wakil Gubernur NTT meninjau langsung pelaksanaan ujian pada Senin siang. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Ya, pertama hari ini kan dilaksanakan tes untuk calon-calon manajer KDMP ya seluruh Indonesia dan di sini tentu dicari kader-kader di Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini kita mendapat kunjungan secara khusus dari Bapak Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Bapak Purwadi beserta dengan Pak Budi dan beberapa staf untuk melihat langsung bagaimana kesiapan dan bagaimana pelaksanaan daripada tes manajer-manajer. Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTT Linus Lusi menyambut baik kedatangan Wamen ke Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan koperasi di daerah. Sebanyak 3.443 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di NTT nantinya akan diisi oleh para manajer yang dinyatakan lulus seleksi. Lewat Dinas Koperasi dan UKM menyambut gembira kedatangan Pak Menteri RT yang mengunjungi seleksi SDM manajer koperasi. Ia nanti akan ditempatkan di seluruh kabupaten kota Nusa Tenggara. Kita berharap motivasi dan arahan petunjuk bisa dipedomani oleh peserta dan juga oleh otoritas perkoperasi. Nah, ini dalam perjalanan. Saya tadi menjabat tangan beliau, urus koperasi, dan beliau sesatai akan rombongan besar ini akan sampai memantau kepastian seleksi. Ada 2 tempat, Poltekkes sama dengan BKN yang kantornya tidak jauh. Kita berharap para calon manajernya mudah-mudahan mereka lolos tes. Ada 2, kognitif dengan manajemen lanjutan. Sebagaimana juknis, ya kan? Pemerintah berharap seleksi ini mampu membuka peluang kerja baru sekaligus memperkuat pengelolaan koperasi desa Merah Putih di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. Kantor bersama Samsat Kabupaten Belu memberikan penjelasan resmi terkait 3 jenis pelayanan utama serta kemudahan pembayaran bagi masyarakat melalui Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2026. Pemprov NTT juga memberikan berbagai keringanan pajak bagi pemilik kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Berikut laporan selengkapnya. Suasana kantor Samsat Kabupaten Belu kini semakin ramai oleh masyarakat yang ingin menyelesaikan urusan kepengurusan kendaraan bermotor. Pihak pengelola memberikan penjelasan bahwa secara umum pelayanan diklasifikasikan menjadi 3 hal pokok, yaitu bea balik nama tingkat 1 atau kendaraan baru, bea balik nama tingkat 2 atau perubahan data, serta pajak kendaraan bermotor tahunan. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu, Zaitun Harun, menjelaskan secara rinci mekanisme serta manfaat yang diperoleh masyarakat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelayanan di kantor Samsat Belu ini meliputi BBN 1, BBN 2, dan pajak kendaraan bermotor. BBN 1 itu terkait kendaraan baru. Kendaraan baru dengan persyaratan-persyaratannya yaitu KTP, faktur. Nah, dari faktur ini
dia berlaku 30 hari. Dia lewat dari 30 hari berarti faktur sudah dikenakan denda. Dan yang berikut BBN 2. BBN 2 ini masuk dalam mutasi masuk dalam daerah maupun luar daerah. Mutasi masuk dalam daerah ini contohnya mau balik identitas, itu mutasi masuk dalam daerah. Terus yang ketiga pajak kendaraan bermotor. Jadi pajak kendaraan bermotor ini setiap tahun dibayar. Kalau ketika kita mempunyai kendaraan, secara otomatis kita wajib bayar pajak. Terus saya ajak masyarakat semua ada Pergub nomor 8 tahun 2026 tentang pengurangan pajak kendaraan motor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi dari sini pajak kendaraan motor dikenakan diskon 17,5%, dan untuk BBN balik nama roda 2 15% dan roda 4 itu 20%. Dan untuk penyandang disabilitas itu diskon 50%, dan juga mutasi masuk dari luar daerah itu pajaknya mendapat diskon 50%. Dan juga wajib pajak bisa membayar lewat Pro NTT, lewat aplikasi Pro NTT. Lewat aplikasi Pro NTT ini wajib pajak mendapat diskon 5% dari pajak kendaraan bermotor. Melalui kesempatan ini, pihak Samsat menghimbau kesadaran seluruh masyarakat Kabupaten Belu agar segera memenuhi kewajiban pajak. Karena pajak merupakan sumber pendanaan utama pembangunan daerah, maka ketaatan membayar pajak merupakan partisipasi nyata dari masyarakat dalam membangun wilayah Kabupaten Belu. Dari Belu, Tim Liputan Atampo TV melaporkan. Bupati Belu Willy Broduslai kembali melantik 9 penjabat kepala desa untuk memastikan roda pemerintah di tingkat desa tetap berjalan optimal. Informasi selengkapnya usai jeda.